mulai informasi yang pertama Ustaz ya. Kita simak informasi yang berikut ini. Ada puluhan korban dugaan investasi bodong batubara yang mendatangi rumah publik figur Yusuf Mansur di kawasan Ketapang, Kota Tangerang. Nah, mereka menagih uang total senilai 50 miliar rupiah yang diduga belum dikembalikan. Puluhan warga yang mengaku sebagai nasabah dari investasi yang diduga bodong bisnis batu bara Jabal Nur kembali berkumpul di depan rumah Yusuf Mansur di wilayah Ketapang, Cipondok, Kota Tangerang, Rabu siang. Mereka meminta agar figur publik yang bertindak sebagai komisaris utama dalam bisnis itu segera mengembalikan uang investor yang belum dibayar sebesar puluhan miliar rupiah. Menurut nasabah, alih-alih janji keuntungan 11,3% didapat, uang yang disetor dari tahun 2009 lalu itu tak kunjung kembali. Total kerugian seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar 50 miliaran. Dari total keseluruhan dari total keseluruhan awalnya sekitar 55 miliaran, ya. Itu terdiri dari 250 jamaah. Nah, ini terdiri dari para orang kaya sampai dengan marbot masjid sampai dengan ART. Guna menjaga situasi tetap kondusif, petugas gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota mengawal kedatangan warga yang diterima oleh kuasa hukum Yusuf Mansur. Menurutnya, penanganan kasus termasuk gugatan para nasabah tersebut sudah dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menghormati proses persidangan yang ada, pun kami juga sangat beritikat baik, selalu hadir dalam persidangan, kan? Dan administrasi yang ada di persidangan sudah kami lengkapi. Kami himbau kepada rekan-rekan dan juga pihak penggugat, kan? Mari kita sama-sama menghormati proses persidangan yang ada. Para nasabah investasi batubara dari pihak pengurus sekaligus jemaah masjid di kota wisata Bogor itu kemudian membubarkan diri setelah Yusuf Mansur tak juga menemui mereka. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Baik, yang melegakan adalah kasusnya sudah ditangani di meja hijau begitu ya. Kita harap semoga uang para nasabah dapat segera kembali. Nah, ini juga sebenarnya bukan kasus pertama ya Ustaz, lagi-lagi kasus dugaan investasi bodong. Berbicara mengenai sebuah investasi, sebenarnya bagaimana Islam melihat sebuah tren bisnis ini? Apabila kita menanamkan semacam modal, maka akan dijanjikan keuntungan berapa atau sekian persen. Nah, seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih Kak Jemi. Sebenarnya sejak awal diturunkannya agama ini, terutama di fase Madinah ya, itu fase Madinah kan sudah mulai berkembang atau turun juga ayat-ayat tentang perdagangan dan seterusnya. Itu sudah terjadi investasi, sudah ada lah pengalaman investasi. Salah satunya adalah ketika Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan oleh orang untuk satu kekayaan gitu, dia malah memilih nggak usah tunjukkan saja saya di mana pasar. Nah, beliau lalu pergi ke lokasi itu dan memperhatikan situasi pasar dan kemudian membeli tanah dan memetak-metaknya, kemudian membagi-bagi menjadi kios-kios untuk disewakan kepada orang. Nah, di situ kan ada investasi gitu ya, ada orang menyewa kepada Abdurrahman bin Auf dengan sistem bagi hasil. Nah, kemudian terus itu berkembang pada masa-masa berikutnya, ada mudharabah, ada macam-macam sekali, ada wakalah dan banyak-banyak saya kira kalau kita baca di ekonomi Islam. Tapi yang jelas adalah bahwa investasi apapun bentuknya, selama yang diperdagangkan, diinvestasikan itu benar, juga barangnya barang halal, jasanya jasa halal, itu tentu saja termasuk sesuatu yang baik ya. Apalagi ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa 9/10 gitu, 9 dari 10 rezeki umatku itu ada di perdagangan gitu. Jadi kalau mau meningkatkan kekayaan, mengembangkan aset,
ya memang berdagang gitu, bukan yang lain diantaranya. Nah, investasi ini termasuk bagian dari berdagang gitu. Saya kira secara hukum dasarnya itu pengertiannya ya. Jadi kita juga tidak harus alergi dengan apa yang namanya investasi gitu ya. Karena memang pada masa Rasul sendiri sahabat-sahabat Nabi pun sudah melakukan itu dan Nabi tidak melarang gitu. Dan toh hasil yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pada masa Rasul itu luar biasa, dan beliau kan dikenal sebagai orang yang kaya raya gitu, sangat berkembang hartanya dengan cara dia menginvestasikannya itu, beli tanah dijual lagi dan seterusnya. Bahkan kemudian yang membiayai perang Rasul ya, bahkan konon juga ada yang membiayai istri-istri Rasul setelah Rasulullah wafat, itu Abdurrahman bin Auf gitu. Jadi betapa sebetulnya investasi dan mengembangkan harta itu tidak aib lah di dalam Islam ya, bahkan bagus. Itu 9/10 rezeki kita itu ada di perdagangan. Nah, jadi kenapa juga kita alergi, kenapa juga kita kemudian menjauhi investasi. Jadi secara prinsipnya itu saya kira ya Kak Jamie. Baik, nah ini kalau dari sudut pandang para nasabah begitu Ustaz ya, mereka sudah menyetorkan uang lebih dari 12 bahkan 13 tahun lamanya. Mungkin Ustaz ada pesan yang bisa mungkin menenangkan hati para nasabah yang dianggap sudah terlontang-lantung belasan tahun. Ya, sebelum memberi pesan itu, saya kira mungkin bagi nasabah yang akan menerjun di bidang ini, saya kira kita perlu tahu dulu ya bahwa yang namanya investasi pasti ada risiko untung juga ada risiko rugi. Jadi kalau kita dari awal sudah berharap katakanlah menanam uang 10 juta, besok setahun kemudian menjadi sekian, ya bisa iya bisa tidak, namanya investasi didagangkan gitu ya. Jadi ketika terjadi kerugian ya harap kita juga perlu memaklumi kalau memang benar-benar itu fakta yang terjadi gitu. Nah, terkait memang yang sudah bertahun-tahun mengharap keuntungan dan tidak kunjung datang, saya pikir karena proses hukum sedang berjalan, kita taati saja, kita ikuti saja proses hukumnya dengan tetap memegang janji atau akad yang pernah ada gitu ya. Kalau pernah ada dijanjikan akad umpamanya keuntungan sekian dalam waktu sekian, ya itu ditinjau lah saya kira, yang semacam itu saya kira boleh diproses, karena yang namanya janji tetap harus ditepati. Nah, tetapi ketika betul-betul proyek yang dilaksanakan oleh pihak yang mengembangkan usaha itu ternyata gagal umpamanya, ya dalam agama juga kita tidak bisa menuntut orang yang memang katakanlah sudah hancur lebur gitu ya. Apa yang mau kita tuntut? Orangnya saja sudah hancur lebur gitu. Jadi dalam keadaan memang usahanya yang akan dikembangkan melalui dana-dana yang diinvestasikan itu gagal umpamanya, dan memang sudah katakan pilot, istilah ekonominya apapun itu gagal lah, ya kita tidak bisa menuntut apa-apa karena memang yang dituntut juga tidak ada gitu. Jadi dari sisi itunya memang kita perlu berlega hati juga ya. Saya kira itu untuk yang para nasabah yang mungkin sudah puluhan tahun untuk bersabar terlebih dahulu ya menghadapi persoalan ini. Yang kedua saya kira nih, yang mungkin juga ada kekeliruan, ketika kita mau berinvestasi itu, nasabah jatuh jamaah yang mungkin masyarakat biasa, itu kadang-kadang tidak mengerti manajemen keuangannya gitu. Jadi uang segitu-gitunya gitu, katakanlah saya ini orang biasa sekali dan punya uang cuma 5 juta. 5 juta itu saya investasikan semua, itu juga nggak bagus gitu. Itu ya dalam tanda kutip bisa dikatakan konyol juga. Nanti kita makan besok pakai apa gitu. Ya, nanti kalau yang 5 juta itu ternyata hangus, tidak untung, kan kita akan rugi. Jadi tetap harus ada manajemen keuangan ya. Jangan sampai kita punya modal hanya 5 juta, 5 jutanya seluruhnya kita investasikan. Saya kira itu juga bukan langkah yang tepat. Ya macam-macam teori lah, para pakar itu ada yang mengatakan 50%, kemudian 30-20, ada yang macam-macam. Saya kira yang penting jangan semua kita serahkan untuk investasi supaya tidak menyesal seperti ini gitu. Jadi seandainya yang kita investasikan itu ternyata tidak berkembang, rugi, kita masih punya yang lain gitu. Tapi kalau sudah seluruh harta kita berikan ternyata gagal, ya kita juga akan gigit jari gitu, akan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Padahal kita sendiri manajemen keuangan kita ada miss di situ, ada yang kurang bagus juga gitu saya kira. Mudah-mudahan saya berdoa apapun yang berlangsung di pengadilan ini membawa kebaikan untuk semuanya lah ya, untuk yang mengembangkan dana itu maupun nasabah yang menitipkan uangnya. Gitu Kak Jenny.
Amin. Nah, sebagai tindakan preventif tadi Ustaz ya, harus melihat track record-nya, kemudian juga harus membaca situasi dan manajemen keuangan, jangan semuanya ditumpahkan begitu ya. Sekali lagi bahwa hukum investasi dalam Islam ini sesungguhnya halal saja begitu, sama seperti berdagang. Nah, mungkin bisa diberi sedikit lagi gambaran, kira-kira kalau kriteria khusus terkait jenis ataupun produk yang diperbolehkan untuk investasi ada nggak Ustaz? Ada ya, terutama yang halal ya, yang pokoknya kita tahu nih ada investasi tentunya tinggi sekali nilai keuntungannya, profitnya gitu. Tapi ternyata setelah kita ketahui, kita selidiki, itu dana orang itu, dana investor diputarnya, dikembangkannya di sektor-sektor yang haram atau syubhat umpamanya. Miras kan belakangan ini juga ramai itu ya, ada pemerintah provinsi yang menginvestasikan dananya di perusahaan-perusahaan yang haram. Nah, itu saya kira sangat tidak dianjurkan, karena itu kita ikut melegalkan sesuatu yang haram gitu. Atau di samping yang begitu, yang syubhat pun ya, kalau umpamanya katakanlah rokok ini diperdebatkan ulama kan, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Anggaplah itu syubhat, sesuatu yang belum begitu jelas. Itu saja yang belum begitu jelas, kita tidak dianjurkan untuk menginvestasikan dana kita di situ. Ya kalau ternyata betul tidak haram, tapi kalau ternyata haram, kan kita ikut mengembangkan atau mendukung keharaman itu gitu. Saya kira itu sangat penting ya, catatan ketika kita ingin investasi itu, lihat apakah itu halal atau haram. Jangan hanya melihat nilai ininya ya, keuntungannya. Oh ini tinggi nih, bagus nih. Atau peminatnya, investornya ternyata banyak gitu, nggak akan rugi. Bukan semata-mata rugi, tapi keberkahan, saya kira itu dalam investasi. Dan sekarang sudah banyak sekali tawaran-tawaran investasi semacam itu, terutama yang menurut saya ya, ini juga yang tidak kalah pentingnya, yang benar-benar tunduk diawasi oleh otoritas keuangan, jasa keuangan ya. Jangan sampai kemudian walaupun yang memperdagangkan atau yang mempromosikan itu public figure, tapi ternyata dalam catatan pihak yang berwenang ternyata ada negatifnya, ada cacatnya. Ya itu saya kira juga kita harus hindari yang semacam itu, karena manusia siapapun bisa bersalah gitu, walaupun public figure, walaupun mungkin seorang ulama katakanlah, kalau memang ketika tidak pandai berinvestasi salah ya tetap salah gitu. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya begitu karena alasan bahwa dia ulama atau dia itu ustadz, dia itu ini, tidak. Ya investasi tetap saja ini soal dagang, ada untung dan ada rugi gitu ya. Saya kira itu yang perlu dicatat Kak Jimmy. Baik, terima kasih Ustaz atas tips ya bagaimana cara berinvestasi yang